Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Kam adadukum? 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وأين؟ هنا 12 طالبا. الحمام. Ilham. Marid? Pusing berat. Ini pusing karena nggak ada duit atau gimana? Antum masih dapat wesel nggak? Kiriman uang dari orang tua? Masih? Saya dulu merasakan kalau mau santren nggak punya duit pusing. Apalagi dulu saya termasuk yang dalam hal ekonomi orang tua biasa-biasa saja dari kampung gitu ya. 1 bulan itu cuman jatah untuk jajan 30.000. Tapi dulu ya, tahun 2000 sampai 2003. Hanya di tengah-tengah jalan biasanya kita sudah kehabisan, paling nunggu teman ngajak ke kantin. Nunggu teman ngajak ke kantin itu senangnya luar biasa itu ya. Makanya kalau antum ada kelebihan rezeki ya, temannya kelihatannya lagi murung, ajak ke kantin, insya Allah jadi senang lagi ya. Ya, mengenang masa-masa ketika mondok itu kadang-kadang Masya Allah ya, Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita alhamdulillah nikmat yang besar, bisa merasakan kehidupan di pesantren, dan itu akan melatih ya kemandirian kita ya. Antum sebelumnya sudah pernah pesantren semua atau belum? Baru ya? Baru. Antum masuk ke sini kemauan sendiri atau orang tua? Mas? Sendiri ya? Kalau seusia antum insya Allah kesadaran untuk belajar itu sudah biasanya mandiri sendiri ya. Berbeda dengan anak MTS atau SMA, biasanya masih ada faktor apa? Dorongan orang tua ya. Makanya biasanya ketika belajar itu dari kemauan sendiri lebih banyak berhasilnya ya. Lebih banyak apa? Berhasilnya, meskipun hanya setahun 2 tahun ya. Tapi karena kesungguhan yang kuat, maka kemudian menghasilkan alumni yang bagus pula. Dan saya sudah melihat ya, bagaimana keilmuan dan juga adab. Kalau keilmuan mungkin sesuai dengan kemampuan, tapi kalau adab, Anda melihat bahwa alumni atau lulusan daripada IMLA itu Masya Allah ya, mereka tetap ta'zim kepada gurunya meskipun dia sudah keluar ya, ketika dia mengabdi. Subhanallah, itu luar biasa, dan Anda tidak mendapati itu dari yang lain. Nah, baik, kita lanjutkan materi. Kalau di jadwal materinya apa ini? Tafsir. Apa ulum Quran? Tafsir. Usul tafsir. Nah, usulun fit tafsir. Berbeda dengan tafsir ya. Kita yang pelajari pokok-pokok atau kaidah-kaidah dalam penafsiran. Sampai halaman berapa terakhir? Masih tentang Al-Quran ya. Masih tentang Al-Quran. Ini fawaid ma'rifati asbabin nuzul ya, faidah-faidah kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ada yang turun dengan sebab, ada yang tanpa sebab ya.
Dan yang turun tanpa sebab itu ternyata lebih banyak. Antum kenapa nggak pakai meja semua? Mejanya pada kemana? Hah? Pakai biar nyaman. Oh? Biar nyaman ya nak. Betul, silakan ambil. Biar nyaman belajarnya. Kita belajar butuh kenyamanan juga. Ya. أخي إلى أين؟ إلى أين؟ مغلق يفتح مغلق. أي قلت مغلق يا أخي ولا يفهم. يعني مستوى اللغة عموما بالنسبة للطلاب في هذا المعهد ضعيف مستوى اللغة، حتى لا يعرف أحد منهم لما نسأله كيف حاله وهو لا يجيب، كيف حاله ولا يجيب. هذا مستوى أول، يعني المرحلة متوسطة ضعيف. لذلك نريد يعني منهم أن ينطقوا باللغة العربية. لذلك مادة اللغة العربية بجانب دروس اللغة لغير الناطقين بها عندنا أيضا العربية للناشئين. هذا يدرب الطالب على أن ينطق بالعربية، يعني يتكلم ويتحدث هكذا، وهذا مهم. نتكلم أولا ثم بعد ذلك قواعد، ليس القواعد أولا ثم بعد ذلك يسكت. من يتعلم اللغة العربية من القواعد سيسكت إن شاء الله، يسكت ولا يتكلم، لكنه يفهم كتابه ويفهم يقرأ ماذا يقرأ، لكن الكلام ضعيف. طيب، وصلنا إلى الفائدة الثانية، أليس كذلك؟ نعم. الفائدة الثالثة من معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. هذا خلاص؟ لما بيان عناية الله تعالى بعباده، ya, menjelaskan tentang perhatian Allah, pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya di dalam menghilangkan kesusahan mereka dan juga kesedihan mereka, ya. Di situ ada solusi, di situ ada semacam solusi, ada juga semacam hiburan, ya. Ketika mereka mendapati kesulitan, musibah dan semacamnya, turunlah ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Itu kemudian mengangkat kesedihan mereka, menghilangkan permasalahan mereka, ada solusi. Dan di dalam Islam itu semua itu ada solusi setiap problematika, ya, problematika hubungan keluarga, kepada problematika bermasyarakat, sosial, itu semua ada dalam Islam. Kalau seandainya kaum muslimin, ya, mempelajari Islam dengan benar, memahami maknanya, kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan dapati ternyata dalam Islam semua solusi dari problematika itu ada, dan itu bisa dipecahkan, insyaallah, ya. Dan biasanya banyak sekali terjadi problematika itu dalam hubungan keluarga suami istri. Berapa banyak rumah tangga dari kaum muslimin yang pisah karena tidak mendapati atau tidak mempelajari Islam dan memahaminya, ya. Sehingga mereka salah dalam mengambil keputusan, ya, subhanallah, ya. Misalnya dzalika ayatut tayammum, ayat tayammum di dalam Sahih Bukhari, ya, annahu dha'a aqdun
li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fa aqama an-nabi li talabihi wa qama an-nas ala ghairi ma فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال السيد بن خضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري mutulan. Ya, di antaranya adalah tentang tayamum. Ya, kita dapati bahwa tentu dalam safar, ya, atau dalam kondisi mukim, di sana ada kesulitan-kesulitan, ya. Ketika seorang ingin bersuci, dia tidak mendapati air, itu tentu kesulitan, ya. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan apa? Tayamum, ya. Dan tayamum ini disyariatkan juga untuk menghilangkan hadas besar, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, sebagian kaum muslimin tidak memahami, ya, bahwa tayamum itu ternyata juga bisa untuk menghilangkan hadas besar. Mereka pahamnya itu untuk mengganti wudu saja, ya. Padahal di dalam surat Al-Maidah ayat 6 dijelaskan, ya, ketika seorang junub, ya, junub, baik dia mimpi ataupun selainnya junub, ya, dan tidak mendapati air, maka bertayamum. Tinggal niatnya kita rubah, niatnya menghilangkan hadas besar. Jadi itu pernah terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang ketika itu diutus oleh Rasulullah untuk satu keperluan. Kemudian beliau junub, ya, Ammar bin Yasir junub. Maka kemudian beliau berguling-guling di tanah, ya, sebagaimana berguling-gulingnya hewan, ya, sebagai pengganti apa? Pengganti mandi gitu, karena tidak mendapati air. Lalu itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ya, beliau tertawa atau tersenyum dan beliau mengatakan, cukup bagimu untuk melakukan ini, yaitu tayamum. Ya, misalnya kita junub, kita dalam kondisi demam misalnya, ya, khawatir kalau mandi akan semakin bertambah parah atau sakitnya lama, maka boleh kita tayamum. Ya, tayamum dengan niat menghilangkan hadas besar, langsung sholat tanpa tayamum lagi untuk hadas kecilnya, kecuali kalau kita batal setelah tayamum untuk menghilangkan hadas besar tiba-tiba kentut, maka tayamum yang kedua untuk hadas kecilnya. Ya. Jadi ada pertanyaan yang sering masuk ke kita, kalau kita junub, ya, tapi kita masih sakit atau dalam kondisi sakit, apakah kita berwudu? Kita katakan tidak, tapi tayamum, ya. Nah, ini bisa disebutkan dalam hadis yang banyak tentang tayamum. Nah, apa? Jadi kalau misalkan kita kan lagi sakit, pas dulu kita kan juga ini tayamum. Lalu kalau misalkan pasien sudah sembuh atau harus mandi lagi? Oh, usah. Maksud mengulang sholat yang tadi? Ya, maksudnya harus mandi besar atau nggak usah gitu. Jadi kalau misalkan siangnya udah sembuh gitu. Siangnya udah sembuh? Iya, misalkan waktu malam dia sakit parah gitu kan. Nah, junub, ya itu kan dia tidak kuat untuk memegang air atau apa gitu. Kalau misalkan memegang air kayak gini, akhirnya dia tayamum, kayak gitu sholat. Nah, setelah tiba siang gitu, dia sembuh gitu. Apakah dia harus mandi wajibnya gitu atau enggak? Ya, pada hakikatnya sudah terangkat hadas besarnya dengan apa? Tayamum, maka tidak ada kewajiban lagi ketika itu. Nah, wallahu a'lam. Karena tayamum itu juga, ya, dalam kondisi kita mendapati uzur, itu mengangkat apa? Mengangkat hadas besar. Sebagaimana ketika dia tayamum, kemudian dia sholat, setelah itu dia mendapati air misalnya, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian yang keempat, fahmul ayah 'ala al-wajhi sahih. Ya. Di antara faidah kita mempelajari atau mengetahui sebab turunnya ayat adalah untuk memahami ayat, ya, dengan pemahaman yang benar, ya, untuk memahami ayat dengan, ya, pemahaman yang sahih. Ya.
membantu kita untuk memahami ayat. Contohnya, ya, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang haji, ya, mengunjungi Baitullah atau berumrah, maka tidak mengapa baginya untuk tawaf, ya. Ain yatawwafa bihima ay an yas'a bainahuma. An yas'a bainahuma yakni untuk lari-lari kecil antara keduanya. Ya. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ada yang sudah pernah umrah? Ada yang sudah pernah umrah? Belum, ya. Mudah-mudahan kita diberikan karunia untuk bisa mengunjungi Baitullah. Amin. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi anna ghayata amri sa'yi bainahuma an yakuna min qismil mubah. Secara zahir firman Allah Azza wa Jalla fala junaha alaihi, maka tidak mengapa atasnya, ya. Maka secara zahir anna ghayata amri sa'yi bainahuma an yakuna min qismil mubah, bahwasanya tujuan puncak dari perintah sa'i antara keduanya ini termasuk perkara yang mubah. Ya. Wa fi Sahih al-Bukhari an Asim ibn Sulaiman qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an as-Safa wal Marwah. Di dalam Sahih Bukhari dari Asim bin Sulaiman berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Maka beliau mengatakan, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Ya, kami dahulu memandang bahwa keduanya, ya, yaitu Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Ya, amsakna anhuma. Maka ketika datang Islam, ya, amsakna anhuma, datang Islam kepada kami menahan diri dari sa'i antara Safa dan Marwah, karena kami memandang bahwa itu termasuk perkara jahiliyah. Maka kemudian turunlah ayat Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah, ya, sampai firman Allah an yatawwafa bihima. فبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه. Maka dari sini diketahui bahwa penafian junah atau penafian dosa, gitu ya, bukan maksudnya adalah menjelaskan hukum asli daripada sa'yu atau sa'i, ya, bukan dalam rangka untuk menjelaskan hukum asal sa'i yaitu mubah, ya, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah menafikan keengganan mereka untuk melakukan sa'i, ya, keengganan mereka, ya, atau keengganan mereka untuk melakukan sa'i. Secara zahir ketika dikatakan fala junaha alaihima an yatawwafa bihima, tidak berdosa atasnya untuk melakukan tawaf atau tidak mengapa untuk melakukan tawaf, seolah-olah ini menjelaskan tentang hukum sa'i yaitu mubah. Padahal maksudnya ayat ini turun adalah dalam rangka menghilangkan rasa keengganan mereka kaum muslimin untuk sa'i. Ya. Untuk apa? Sa'i. Karena menganggap bahwa sa'i itu adalah perkara jahiliyah. Nah, dari sinilah kita bisa memahami makna ayat ini dengan pemahaman yang benar, dengan mengetahui sebab turunnya ayat ini. Ya. Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah, bagian daripada
rangkaian ibadah, ya, haji atau umrah, ya. Kata, ya. Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah, ya, di mana mereka para sahabat dahulu memandang atau berpendapat bahwa, ya, Safa dan Marwah termasuk perkara jahiliyah. Ternyata bukan. Safa dan Marwah atau sa'i antara Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah, ya. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah. Adapun hukum asal daripada sa'i, maka itu sudah dijelaskan dalam firman Allah, min sya'airillah, termasuk daripada syiar-syiar Allah. Nah, jadi bukan maksudnya menjelaskan hukum sa'i yaitu hukum mubah, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah untuk menafikan keengganan mereka untuk melakukan sa'i. Bahwasanya sa'i itu bukan termasuk perkara jahiliyah, tapi dia termasuk apa? Syiar-syiar Allah, ya. Itu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan salah satu kaidah dalam ilmu tafsir, yaitu umumul lafzi wa khususus sabab. Di sana ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah atau pelajaran atau standar barometer adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab, ya. Artinya ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran itu bisa kita tarik, ya, untuk kasus-kasus kita, untuk kejadian-kejadian yang menimpa kita, untuk kita jadikan sebagai pelajaran, meskipun ayat itu turun berkaitan dengan seseorang, gitu, ya. Meskipun ayat itu berkaitan dengan seseorang, misalnya turun kepada orang-orang Yahudi, menjelaskan tentang orang-orang Yahudi atau Nasara, tapi pelajarannya bisa kita ambil. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Gitu. Adapun sebab, ya, adapun sababun nuzul, ya, maka masuk dalam makna yang pertama, ya, dan masuk juga yang lainnya, untuk memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar, membantu kita. Idza nazalatil ayatu li sababin khasin wa lafdhuha 'am kana hukmuha syamilan li sababiha wa li kulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Ya, jika sebuah ayat turun untuk sebuah sebab yang khusus, ya, dan lafadznya umum, maka hukum ayat tersebut mencakup untuk sebab tersebut dan mencakup setiap yang dikandung pada lafadznya, ya. Jadi bukan hanya mencakup sebab turunnya saja, tapi juga mencakup semua yang dikandung pada lafadznya tersebut. Kenapa? Li'anna al-Quran nazala tashri'an 'amman. Karena Al-Quran itu turun untuk syariat yang umum, ya. Maka nggak mungkin ayat ini, ya, maknanya untuk para sahabat saja, ya, tapi juga untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Li jami'il ummah fakanatil ibratu, maka yang menjadi ibrah adalah bi umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Ini kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Contoh ayatul li'an. Ayatul li'an, ya. Li'an ini saling melaknat antara suami dengan istri. Jika salah satu dari keduanya menuduh yang lainnya berzina, misalnya, ya. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Antum lihat dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9, ya. Orang-orang yang menuduh, ya, orang-orang yang menuduh istri-istri mereka
dengan tuduhan zina, ya, dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri-diri mereka. Jadi seorang suami misalnya nuduh istrinya berzina, tapi dia nggak punya saksi kecuali dia melihat, ya, dia sendiri dia melihat misalnya, ya. Berapa saksinya? 4. Menyaksikan secara langsung, bukan melalui video, ya, langsung, live, mubashir, ya, bukan hanya dhan, bukan hanya melihat si fulan dan si fulan masuk hotel, enggak, langsung melihat kejadiannya. Sulit atau mudah? Sulit. Disinilah Islam menjaga kehormatan seorang muslim, karena tidak mudah menuduh orang dengan zina, ya. Bahkan Rasulullah memberikan kesempatan kepada sahabat atau sahabiyat yang dia ingin disucikan. Ini disebutkan dalam hadis, di antaranya seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah mengakui perbuatan zina, ingin disucikan. Tapi Rasulullah memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Sudah bertaubat. Tidak diindahkan pengaduannya sampai 4 kali, coba. 3 kali sampai 4 kali, kemudian mengatakan, aku sucikan engkau dari apa? Ya, 1, 2, 3. Rasul mengatakan, kembalilah, bertaubat, ya, dan beristighfar. Mundur, maju lagi. Ya Rasulullah, sucikan aku. Ngomong lagi, celaka engkau, kembalilah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Sampai 3 kali. Yang keempat kalinya Nabi mengatakan, ku sucikan engkau dari apa? Dari zina. Ya, jadi mengakui. Jadi kasus rajam, ya, yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena apa? Pengakuan, mengaku sahabat bahwa dirinya telah berzina. Ya, kalau sudah seperti itu, Nabi nggak punya pilihan kecuali apa? Menegakkan hukum Allah. Tidak ada syafaat dalam hukum-hukum Allah, ya, termasuk pencurian, ya. Kalau sudah jelas dia mencuri, ya, maka tidak ada syafaat, ya. Tapi kalau belum sampai kepada Rasul selaku pemimpin, maka biarkan dia bertaubat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa dia bersumpah, ya, dia bersumpah melaknat melaknat istrinya, ya. Kalau dia sampai pada firman Allah Azza wa Jalla, in kana minas shadiqin. Coba buka Al-Qur'annya, ada surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Sudah, oke. Surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Coba tolong dibaca. Sudah? Dia dapat? Iqra. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا أنها العذاب تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Halaman berapa? 350. 350. Ya. Ya, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ya, itu ya.
Oh, ayat 6. Dari ayat 4 itu sudah dijelaskan di situ. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, ya, dengan tuduhan zina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, ya maka cambuklah mereka sebanyak 80 cambukan, dan jangan menerima dari mereka persaksian mereka selama lamanya. Ya. Jadi bukan perkara yang mudah, ya, untuk kita menuduh orang lain, ya, dengan tuduhan zina, khususnya para perempuan-perempuan itu, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya. Kemudian yang keenam, ayat yang keenam, walladzina yarmuna azwajahum. Ini suami istri. Suami-suami yang menuduh istri-istri mereka dengan tuduhan zina dan tidak mendatangkan saksi, ya, kecuali diri-diri mereka, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, ya. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian salah seorang di antara mereka arba'u syahadatin billah. Dia bersumpah, ya, di sini persaksian bahwasanya, ya, dia melihat hal itu 4 kali, ya. 4 kali dia bersaksi atau 4 kali dia bersumpah, ya, bahwasanya dia termasuk orang yang benar, ya. 4 kali dia bersumpah, ya. Kemudian yang kelima, laknat Allah untuk dirinya jika dia berbohong. Jadi seorang suami yang dia menuduh istrinya berzina, tapi dia nggak ada saksi, dia hanya melihat langsung, maka dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal, mempersaksikan dirinya bahwa dia benar 4 kali. Tapi yang kelima, laknat Allah atas dirinya jika dia bohong, ya. Kemudian istrinya tidak mau juga dituduh atau mengingkari, menolak, maka istrinya juga bersumpah 4 kali. Dan yang kelima adalah laknat atas dia jika, ya, suaminya yang benar, ya. Wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Istrinya juga tadi menolak, ya, menolak, dan dia bersaksi atau bersumpah, ya, dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa suaminya itu dusta. Kemudian yang kelima adalah murka Allah atas dirinya jika suaminya benar. Ini namanya saling apa? Saling melaknat, ya. Ayatul li'an. Baik, disebutkan dalam Sahih Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal Ibn Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabi. Ya, ini sebab turunnya ayat. Hilal bin Umayyah, Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Syarik ibni Sahma, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-bayyinah au haddun fi dhahrik. Nabi meminta penjelasan, ya, mana saksinya, ya, mana saksinya, ya, au haddun fi dhahrik, atau kamu akan mendapatkan hukuman pada punggungmu, ya. Faqala Hilal mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la shadiq. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku benar-benar seorang yang jujur. Di sini ada inni, ya, ada huruf penekanan, inni taukid. La shadiq, ini la taukid juga. Inni la shadiq. Fala yanzilanallahu ma yubri'u dhahri, ya.
minal hadd. Semoga Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari hukuman. Ya, fanazala Jibril, maka turunlah Jibril dengan ayat ini. Ya, wa unzila alaihi, kemudian diturunkan ayat ini berkaitan dengan Hilal bin Umayyah, walladzina yarmuna azwajahum faqara hatta bala. Ya, artinya di sini ikhwah, ayat ini bukan hanya kita pahami atau khusus kepada Hilal bin Umayyah, tapi untuk seluruh umat. Ya. Seperti itu hukumnya kalau seorang suami menuduh istrinya dengan tuduhan apa? Zina, tapi dia tidak mendatangkan 4 saksi. Dan mendatangkan 4 saksi ini perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Ya. Fahadhil ayat nazala bisababi qadfi Hilal ibn Umayyah limra'atihi, lakin hukmuha syamil lahu wa li ghairi. Ayat ini turun ya berkaitan dengan tuduhan Hilal bin Umayyah terhadap istrinya, ya, tetapi hukumnya mencakup untuknya dan juga yang lainnya. Bidalil ma rawahu al-Bukhari min hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Uwaymir al-Ajlani jaa ila an-nabi faqala ya Rasulullah rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Ya, Uwaymir al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ada seorang ya laki-laki mendapati istrinya bersama dengan laki-laki yang lain, sedang bersama dengan laki-laki yang lain. Apakah dia boleh membunuhnya? Ya, apakah dia boleh membunuhnya? Ya. Kemudian ayaqtuluhu fataqtulunahu, ya. Am kaifa yasna? Apakah dia boleh membunuhnya? Atau apa yang harus dia lakukan? Ya. Dan ini banyak yang terjadi di masyarakat ketika mendapati istrinya selingkuh. Apa yang terjadi? Pistol bisa, ya, atau yang lain, parang. Bahkan baru mendapati istrinya digoda oleh seorang laki-laki, ya, parang, ya, melayang, ya, sampai terjadi kasus sampai ke polisi. Itu juga banyak terjadi, ya. Kaifa yasna, apa yang harus dia lakukan? Faqala Nabi qad anzalallahu al-Qur'an fika wa fi sahibatik. Ya, sungguh telah turun Al-Quran pada dirimu dan juga pada temanmu. Ya. Fa'amarahuma Rasulullah bil mula'anah, maka kemudian Nabi memerintahkan keduanya untuk apa? Mula'anah, ini saling melaknat. Ya. Mula'anah. Bima sammallahu fi kitabihi, ya, dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fala'anaha, maka kemudian dia melaknat istrinya tersebut. Ya, faja'ala an-nabiyyu hukma hadhihi al-ayat syamilan li Hilal ibn Umayyah wa ghairi. Di sini Nabi menjadikan hukum ayat-ayat ini mencakup untuk Hilal dan juga untuk yang lainnya. Ya. Nah, ayat mula'anah atau ayatul li'an. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada soal? Zina berhubungan, ya, ini masuknya zakar ke farj, bukan hanya pacaran, bukan. Nah, kalau itu masih dalam kategori wala taqrabuz zina. Dan saksi itu harus melihat langsung masuknya zakar ke farj. Melihat, bukan hanya melihat si fulan dan si fulana masuk hotel. Enggak, ya, itu baru dugaan. Ya. Melihat langsung. Ya. Zakar masuk ke farj seperti itu. Jadi tidak mudah. Karena Islam ingin menjaga kehormatan seorang muslim. Setiap manusia
bisa dia terjerumus dalam dosa termasuk zina. Tapi seorang muslim memiliki kehormatan yang harus kita jaga, ya. Karena dosa zina ini, ya akhi, dosa zina ini sangat menampar ya sekali kehormatan seorang muslim, ya. Orang tua malu, ya. Sampai-sampai mereka mendapati kalau anaknya berzina malunya luar biasa. Tapi kalau ninggalin sholat biasa saja. Padahal meninggalkan sholat tanpa uzur dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, membunuh dan semacam. Alhamdulillah. Ya. Meninggalkan sholat tanpa uzur, sengaja meninggalkan sholat. Ya. Tapi kalau sudah masalah zina, itu luar biasa tamparannya. Ya. Maka ya kewajiban kita untuk menutup aib kaum muslimin, bukan malah menyebarkannya. Ya. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya dosa, dan bisa jadi dia dengan taubatnya tersebut dari dosa itu dia diampuni oleh Allah. Ya, kita ingat dengan hadis seorang pelacur, ya, seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab memberikan minum kepada seekor anjing. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ya seorang pelacur berdalil dengan hadis ini, lihat masuk surga pelacur. Kemudian kita menggampangkan dosa zina, enggak, ya. Dan kita pun enggak tahu kita termasuk yang mendapatkan ampunan itu atau tidak, enggak tahu, ya. Maka jangan main-main dengan dosa besar, ya. Ghibah dosa besar enggak? Ghibah besar. Berdusta, bohong, besar atau kecil? Besar. Rasulullah menjadikan dosa bohong itu termasuk sifatnya siapa? Orang munafik. Ya. Maka bohong termasuk dosa besar. Ya. Bohong termasuk dosa besar. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wal bir yahdi ila aljannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila al fujur wa anna al fujur yahdi ila an-nar. Ya. Diancam dengan neraka. Bohong mengantar pelakunya kepada keburukan, keburukan mengantar pelakunya kepada neraka. Wallahu a'lam. Baik, naktafi bihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nakhtatim bi qira'ati du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.